bisa terjadi kalau kita itu kena masalah. Kalau kita tidak kena masalah, mujizat itu tidak akan terjadi, itu pasti. Jadi kita jangan takut, kita jangan khawatir kalau kita kena masalah, sebab masalah itu awal dari sebuah keberhasilan. Masalah itu ibaratnya kalau kita tidak kena masalah, kita belum percaya, pasti kita tidak percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu pasti memberi mujizat, itu pasti. Jadi problem yang saya hadapi ini sebetulnya ya mungkin menurut manusia sih enteng, tapi menurut saya begitu berharga banget ya. Ini terjadi pada saat era pandemi itu. Terus terang saya berhubungan dengan pihak perbankan pada waktu itu ada instruksi presiden pada waktu itu awal muasalnya itu kita percaya sama Pak Presiden pada waktu itu. Instruksi presiden pada waktu itu kita 6 bulan mundur tidak membayar atau restruk, ya kan. Pada waktu itu saya menentukan untuk saya tidak membayar 6 bulan. Tetapi problem permasalahannya itu saya ngomongnya cuma secara lisan, tidak tertulis. Singkat cerita, pada saat akhir tahun 2021 itu pimpinan cabang sebuah bank di Caruban sini mereka pensiun, kemudian diganti dengan pimpinan yang baru. Tiba-tiba saya kena SP, kena surat peringatan kalau saya tidak membayar mundur angsuran selama 6 bulan. Pada waktu itu seperti itu. Singkat cerita, dengan kenekatan saya karena ekonomi keluarga kita pada waktu itu juga kocar kacir, maut, karu-karuan, saya memberanikan diri juga sampai pergi ke luar pulau supaya kita bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, bisa mencukupi kebutuhan perbankan kita. Tetapi karena akal pikiran saya berjalan sendiri tanpa minta bimbingan Tuhan, akhirnya justru malah tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah tambah sangat amburadul banget malah. Pada waktu itu seperti itu. Tiba-tiba pada saat awal bulan 6 kalau nggak salah, bulan 6 saya pulang dari Sumatera, saya pulang di rumah, saya bergumul sama istri saya yang selalu setia sama saya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Sampai pada bulan 10 kemarin kita sudah tidak mampu bayar, dan kemudian kita di deadline pada saat akhir bulan 11 kemarin kita tidak mau bayar, rumah kita akan disita. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus itu kalau memberkati, kalau memberikan jalan keluar, itu hanya itu saja sudah sampai. Tetapi saya ngomong sama istri saya, kita sudah gak mampu bayar. Istri saya saksinya, saya ngomong, saya sudah pasrah. Kalau rumah kita ini diambil sama bank, saya sudah pasrah. Tapi aku pasti tetap punya iman, percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar setia sama kita, sama keluarga kita, itu tiada hal yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan sediakan pembiayaan, sediakan dana buat kita, keluarga kita. Tetapi kalau Tuhan sudah tidak menginginkan kita tinggal di rumah ini, kita dan anak-anak pasti sudah disediakan istana oleh Tuhan. Saya bergumul, berdoa sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada teman kecil saya datang. Teman kecil saya datang ke warung bersama istri,
mencoba makanan kita, kemudian mungkin merasa cocok, mungkin seperti itu. 4 hari kemudian datang lagi ke warung kita. Itu kan kalau nggak salah itu pada saat hari Kamis setelah kita melayani hari Rabu. Pertama kali saya melayani hari Rabu itu, puji nama Tuhan, ngomong sama istri saya, kamu kok urusan, mungkin kamu ada masalah, cerita sama kita. Kita temannya Heri sejak kecil. Kemudian istri saya bercerita sama teman saya itu, ya udah kalau memang seperti itu, Heri suruh pergi ke rumah saya, main ke rumah saya. Terima kasih Bu Susi. Kita ingat pada waktu itu kita persekutuan dilayani oleh hambanya yang pada waktu itu ngasih selendang, itu selendang warna putih itu. Istri saya dengan iman percaya, selendang kita ini kita ikatkan di rumah kita, Pak. Yakin Tuhan Yesus pasti buka jalan, bukan karena selendangnya tetapi karena kuasa Tuhan. Saya amini, saya ikat di kedua cagak depan rumah saya. Saya dengan iman percaya. Singkat cerita, waktu saya pergi ke rumahnya teman saya itu, saya ya tidak nembut, ya tidak ngomong apa-apa, ngomong utangmu piro ninggone bang. Utangku sekitar 69.100, tinggal seperti itu. Ya udah, ini ada uang, kamu bayar dulu. Saya cerita sama istri saya, kita berdua nangis, bersujud, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tanya sama teman saya, awakmu kok moro-moro nyulit duit aku, ceritanya piye? Aku selalu mengingat setiap kebaikan orang yang baik sama aku. Terus aku pernah baik opo karo kowe? Dulu aku iso sekolah guys, seragam kita di lungsunganmu. Ya Tuhan, sampai di situ ingatnya dia. Aku dhewe wis lali kok kowe eling. Dia ngomong yaitu kalau kita disolimin sama orang, kita nggak perlu ingat-ingat, tetapi kalau kita dibaikin sama orang, itu yang harus kita ingat. Itu kalimat kalau saya bilang kalimat dalam bahasa level tinggi. Kalau kita dibaikin sama orang, jangan sampai kita melupakan kebaikannya. Tetapi kalau kita disolimin sama orang, kita lupakan saja, biar berkat kita itu melimpah-limpah. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Akhirnya saya ambil sertifikat saya di sebuah bank itu, dan ini dalam proses saya harus gantiin. Tapi saya sebetulnya belum siap untuk bersaksi, tetapi sama Pak Musa dipaksawi, kesaksianmu itu jadi berkat buat orang banyak. Sebab kalau kita percaya sama Tuhan, kita yakin kita pasti diberkati. Oke lah. Jadi saya benar-benar mendapatkan untuk tahun ini, benar-benar mendapatkan mujizat. Tetangga-tetangga saya tahu rumah saya itu yang depan mau saya jual, saya iris buat untuk bank saya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana lain, rencana yang lebih indah daripada rencana saya sendiri.
sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan, saya mau menyanyikan sebuah lagu. Baik. Perlu Tuhan di napasku, ku perlu Tuhan di hidupku, ku perlu Tuhan membimbingku, yang ku perlu hanya Yesus. Ku perlu Tuhan di nafasku, ku perlu Tuhan di hidupku, ku perlu Tuhan membimbingku, yang ku perlu hanya Yesus. Yesus yang ku perlu. Ku perlu Tuhan di nafasku, ku perlu Tuhan di hidupku, ku perlu Tuhan membimbingku, yang ku perlu hanya Yesus. Ayo kita nyanyi bareng-bareng.